warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Celi Kamelia. Saya mahasiswi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah kelas 5D dengan NIM 1119190083000 Nah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai keterampilan bahasa. Nah, sebelumnya, teman-teman, apakah ada yang sudah mengerti atau ada yang pernah mendengar apa itu keterampilan bahasa? Yuk kita simak dulu penjelasannya. Nah, baiklah, untuk keterampilan bahasa merupakan suatu keterampilan yang berkaitan dengan kebahasaan. Nah, keterampilan berbahasa ini harus dimiliki karena merupakan suatu alat informasi yang digunakan dari individu kepada individu lainnya atau dari suatu kelompok kepada kelompok lainnya. Nah, jadi keterampilan ini terbagi menjadi 4 loh teman-teman. Apa saja ya? Keterampilan bahasa ini terbagi menjadi keterampilan menyimak, keterampilan berbicara, keterampilan membaca, dan keterampilan menulis. Nah, yuk kita simak dulu penjelasannya satu persatu. Nah, yang pertama yaitu keterampilan menyimak. Menyimak merupakan suatu hal yang dilakukan untuk memperhatikan atau memahami apa yang disampaikan oleh seseorang, baik secara lisan maupun tulisan yang kita dengarkan atau kita baca. Nah, keterampilan menyimak ini dapat dilakukan melalui beberapa tahap. Nah, tahap yang pertama itu ada tahap mendengarkan. Nah, tahap yang kedua yaitu ada tahap memahami. Tahap yang ketiga yaitu tahap menginterpretasi, tahap yang keempat yaitu tahap mengevaluasi, dan tahap kelima yaitu tahap menanggapi. Nah, tahap 1 itu mendengarkan, artinya mendengarkan itu suatu proses yang diterima oleh indera pendengaran kita kemudian masuk ke dalam otak, yaitu tahap memahami. Nah, setelah kita memahami apa yang disampaikan, maka yang ketiga yaitu tahap menginterpretasi. Nah, yang tahap menginterpretasi ini berarti menyimpulkan atau menafsirkan apa yang kita dengarkan. Nah, kemudian ada tahap mengevaluasi. Tahap mengevaluasi ini merupakan tahap untuk memahami gagasan, ide, atau informasi yang telah disampaikan. Nah, kemudian yang terakhir yaitu tahap menanggapi. Tahap menanggapi ini merupakan suatu hal yang terakhir dalam menyimak. Karena apa? Karena tahap menanggapi merupakan suatu proses untuk merespon apa yang telah kita simak, apa yang telah kita dengarkan. Nah, jadi tahap menanggapi ini apa saja yang sudah kita pahami, apa saja yang sudah kita terima berdasarkan apa yang kita dengarkan dan kita baca. Nah, maka kita berikan tanggapan seperti itu. Nah, lalu apa tujuan untuk menyimak? Tujuan menyimak ini adalah salah satu cara untuk menyampaikan informasi atau untuk memahami suatu informasi dan menganalisis sebuah fakta, keadaan atau kondisi yang disampaikan seperti itu. Nah, menyimak ini bisa dilakukan dengan 2 cara, yaitu menyimak faktual dan menyimak empirik. Jika menyimak faktual, itu berarti kita memusatkan perhatian kita kepada orang yang memberikan informasi kepada kita. Namun, menyimak empirik itu kita berarti menyimak dengan menggunakan isyarat-isyarat atau kode-kode tertentu. Nah, ini juga bisa dilakukan untuk menerima informasi secara tidak langsung, seperti itu. Nah, dalam menyimak juga terdapat beberapa kendala, diantaranya yaitu keegosentrisan dan puas terhadap penampilan eksternal. Artinya, keegosentrisan itu kita hanya memperhatikan apa yang akan kita lihat secara pribadi. Nah, jika kita puas secara eksternal, berarti kita hanya memperlihatkan penampilan, bukan apa yang disampaikan. Jadi, dia tidak menyimak apa yang disampaikan, tetapi menyimak apa yang terlihat, seperti itu.
Nah, lalu bagaimana kita bisa untuk mengembangkan keterampilan kita dalam menyimak? Nah, terdapat beberapa cara, yaitu ada dua cara. Yang pertama, kita jangan pernah malu-malu untuk meminta penjelasan kembali. Ketika kita sudah mendapatkan informasi, kita perlu untuk memvalidasi informasi tersebut apakah benar atau tidak. Nah, ketika kita masih ragu-ragu, maka kita bisa meminta seseorang untuk menginformasikan kembali apa yang ia sampaikan, seperti itu. Nah, lalu kita juga bisa membuat ringkasan sendiri. Ketika kita memperhatikan orang yang berbicara, seperti misalnya saat seminar, saat dosen menjelaskan, dan lain sebagainya, kita bisa membuat rangkuman sendiri di kertas atau di buku. Nah, hal tersebut dapat membantu kita untuk berkonsentrasi dalam menyimak, seperti itu. Selanjutnya, yang kedua yaitu keterampilan berbicara. Nah, keterampilan berbicara ini berarti mengungkapkan sesuatu secara lisan. Nah, mengungkapkan sesuatu itu misalnya seperti mengungkapkan informasi, mengungkapkan ide, dan mengungkapkan gagasan secara lisan. Nah, hal ini bertujuan untuk mengomunikasikan kepada satu orang atau lebih. Nah, artinya dengan berbicara berarti menyampaikan informasi atau ide dan gagasan yang kita miliki kepada seseorang lainnya. Nah, orang yang menyampaikan informasi itu disebut komunikator, dan orang yang menerima informasi itu disebut informan. Nah, lalu kenapa ya berbicara itu termasuk ke dalam keterampilan? Nah, karena dalam berbicara itu kita juga memperhatikan beberapa aspek. Di antaranya ada pemilihan kosakata, tata bahasa, pelafalan, kelancaran, dan pemahaman kita. Jadi, bagaimana kita bisa untuk mengungkapkan suatu informasi kepada orang lain sehingga orang lain dapat mengerti apa yang kita sampaikan. Nah, dalam hal ini maka perlu keterampilan berbicara untuk alat komunikasi kita. Teman-teman, berbicara ini terbagi menjadi 3 hubungan loh. Jadi dia berhubungan dengan keterampilan berbahasa lainnya. Di antaranya yaitu hubungan berbicara dengan menyimak, hubungan berbicara dengan menulis, dan hubungan berbicara dengan membaca. Nah, yang pertama yaitu hubungan berbicara dengan menyimak. Maksudnya adalah ketika kita berbicara kepada seseorang atau kepada kelompok, pasti terdapat orang-orang yang menyimak apa yang kita sampaikan. Nah, maka dari itu ketika kita berbicara pasti ada orang yang menyimak. Nah, hal ini disebut dengan komunikasi. Nah, jadi komunikasi, hubungan antara berbicara dan menyimak itu disebut komunikasi, dan komunikasi itu terbagi menjadi dua. Ada komunikasi interaktif dan komunikasi non-interaktif. Jika komunikasi interaktif, hubungan antara berbicara dengan menyimaknya itu berarti aktif. Seperti misalnya ketika kita diskusi, ketika kita dengan orang tua, dengan teman-teman sedang berbicara atau sedang berdiskusi, itu merupakan komunikasi interaktif. Nah, yang kedua yaitu komunikasi non interaktif. Seperti misalnya ketika kita melihat seminar, nah itu kan yang menyampaikan atau yang berbicara itu hanya satu orang saja. Audiensnya diberikan kesempatan bertanya atau menanggapi secara terbatas. Nah, itu merupakan komunikasi non interaktif. Jika interaktif itu berarti terjadi yang namanya balasan gitu berbicara. Ketika kita berbicara berarti ada orang juga yang menyimak dan berbicara kembali, seperti itu. Tapi untuk komunikasi non interaktif itu tidak. Jadi hanya ada satu orang yang berbicara, menyampaikan informasi, kemudian ada juga audiens yang menyimak, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu hubungan berbicara dengan menulis. Apa ya hubungannya antara berbicara dengan menulis? Nah, jadi ketika kita berbicara, menulis ini bisa kita manfaatkan sebagai catatan atau tulisan untuk mengingat apa yang disampaikan. Jadi ketika ada orang berbicara itu pasti dia menyampaikan suatu informasi atau gagasannya. Agar kita tidak mudah lupa, maka dapat kita catat dengan menulis. Nah, maka hal itu
ada kaitannya antara keterampilan berbicara dan keterampilan menulis. Jadi tidak hanya mendengar saja, kita juga bisa menulis apa yang disampaikan, sehingga informasi yang didapatkan itu valid atau dapat dipercaya, seperti itu. Nah, selain itu, ketika kita berbicara juga pasti membutuhkan kosakata atau membutuhkan persiapan, apalagi seperti kita berbicaranya di depan orang banyak, berpidato, ceramah, atau mengisi webinar, menjadi pemateri. Nah, hal-hal seperti itu perlu adanya persiapan. Nah, persiapan tersebut dapat ditulis dulu. Misalnya seperti kita akan ceramah, maka apa yang akan kita sampaikan kepada audiens, poin-poinnya itu dapat kita tulis terlebih dahulu. Nah, maka dari itu, keterampilan berbicara juga berkaitan dengan keterampilan menulis. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu hubungan antara berbicara dengan membaca. Loh, bagaimana ya? Apakah kita berbicara sambil membaca? Nah, itu bisa terjadi teman-teman. Ketika kita berbicara, tentu kita memerlukan banyak kosakata. Nah, dengan membaca, kita akan menambah kosakata kita dan akan mempermudah kita dalam mengomunikasikan sesuatu kepada seseorang. Nah, jadi ketika kita berbicara, itu kita memiliki banyak kosakata, sehingga ketika kita menyampaikan informasi, kita tidak kebingungan untuk memikirkan kosakata apa yang akan kita sampaikan kepada orang lain. Ini sangat berguna sekali untuk anak-anak di sekolah dasar. Jadi, anak-anak di sekolah dasar yang banyak membaca itu akan membantu mereka untuk menginformasikan atau memberikan informasi sesuatu kepada orang lain secara lisan, seperti itu. Jadi dia tidak kebingungan lagi bagaimana kalau ada orang yang bertanya atau jika ada orang yang meminta mereka untuk menyampaikan informasi, seperti itu. Nah, berbicara ini terbagi menjadi dua, yaitu berbicara formal dan berbicara informal. Jika berbicara formal, kita berarti menyampaikan sesuatu atau menyampaikan informasi di ruang diskusi. Misalnya seperti sedang rapat atau sedang ada conference dan lain sebagainya. Nah, tetapi jika berbicara informal berarti terjadi ketika kita di kehidupan sehari-hari. Nah, itu merupakan contoh berbicara informal seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu ada keterampilan membaca. Yang ketiga, keterampilan membaca merupakan keterampilan yang dilakukan untuk mendapatkan atau menyimak informasi yang telah ditulis secara tulisan. Nah, jadi ketika informasi telah ditulis, maka kita baca dan kita pahami, seperti itu. Nah, kenapa ya membaca itu termasuk ke dalam keterampilan? Karena dalam membaca kita juga memperhatikan kosakata yang ditulis, tanda baca yang ditulis, kemudian alur bacaan yang disampaikan, seperti itu. Nah, maka memerlukan keterampilan atau memerlukan beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam membaca sehingga kita bisa memahami apa yang kita baca, seperti itu. Nah, dalam membaca ini teman-teman bisa melakukan dua cara, yaitu membaca nyaring dan membaca dalam hati. Nah, membaca nyaring ini berarti membaca dengan suara. Artinya ketika kita membaca, kita bersuara. Nah, membaca nyaring ini biasanya dilakukan untuk mengungkapkan ide, gagasan, pendapat, dan opini, maupun untuk mengungkapkan informasi lainnya. Itu bisa kita dapatkan biasanya di tempat-tempat umum. Nah, ketika kita misalnya berada di bandara, stasiun, dan lain sebagainya, nah itu terdapat orang yang menyampaikan informasi, mereka membaca tetapi mereka suarakan dengan lantang agar kita juga mendengarkan apa yang ia bacakan. Nah, selanjutnya itu ada membaca dalam hati. Membaca dalam hati ini berarti membaca seksama dan tidak mengeluarkan suara. Nah, membaca ini dilakukan ketika dalam keadaan senyap.
Membaca dalam hati itu terbagi dua, ada membaca ekstensi dan intensif. Membaca ekstensi ini berarti misalnya ketika kita membaca survei atau membaca dengan sekilas seperti itu. Lalu membaca intensif itu ketika kita ingin membaca cepat namun teliti seperti itu. Jadi kita membaca cepat namun membacanya dengan teliti seperti itu. Lalu bisa juga untuk menyimak. Nah, jadi membaca secara dalam hati itu kita juga bisa menyimak benar-benar apa yang disampaikan melalui tulisan tersebut. Nah, dalam membaca itu kita juga bisa melakukan telaah. Telaah ini dapat dibagi menjadi dua, ada telaah isi dan telaah bahasa. Jika telaah isi berarti memperhatikan apa yang disampaikan atau isi bacaan tersebut. Nah, jika telaah bahasa kita berarti memperhatikan ciri-ciri kebahasaan yang digunakan, seperti misalnya kosakata, tanda baca, dan lain sebagainya, seperti itu. Yang keempat yaitu keterampilan menulis. Keterampilan menulis merupakan suatu hal yang dilakukan untuk menyampaikan ide, gagasan, dan informasi secara tulisan atau dicatat. Nah, kenapa ya menulis ini termasuk ke dalam keterampilan? Nah, karena dalam menulis kita juga harus memilah dan memilih tulisan, kosakata yang benar, tulisan yang rapi, tanda baca yang tepat, dan lain sebagainya. Maka hal ini diperlukan keterampilan khusus dalam menulis. Nah, lalu menulis juga merupakan sebagai ajang ungkapan ekspresi kita terhadap apa yang kita pikirkan. Misalnya, kita memikirkan sesuatu, maka kita bisa mengungkapkannya secara ditulis. Hal ini juga merupakan suatu alat informasi yang dilakukan oleh kita atau oleh seseorang kepada orang lainnya, seperti itu. Karena menulis ini juga diperlukan untuk menyampaikan suatu informasi penting. Nah, dalam menulis ini juga kita harus memperhatikan ejaan, tanda baca, kosakata, dan lain sebagainya. Maka hal ini akan mempengaruhi sejauh mana kita dapat terampil dalam menulis. Nah, selain dapat menulis, kita juga harus bisa menarik minat pembaca agar apa yang kita informasikan, apa yang kita sampaikan itu dapat dibaca oleh orang banyak dan dipahami oleh orang lain, seperti itu. Nah, kemudian menulis ini berfungsi untuk menyampaikan ide atau sesuatu sehingga dapat membantu kita untuk berpikir kritis, seperti itu. Nah, fungsi dan kegunaan dalam menulis ini selain sebagai alat komunikasi juga dapat meningkatkan keterampilan kita, yaitu keterampilan dalam menulis dan berbahasa. Keterampilan menulis terbagi atas tulisan bernada akrab, tulisan bernada keterangan, tulisan bernada penjelasan, tulisan bernada mendebat, tulisan bernada mengkritik. Nah, jadi tulisan ini terbagi menjadi beberapa bagian. Nah, yang pertama yaitu tulisan bernada akrab. Artinya tulisan tersebut seperti menyampaikan informasi sehari-hari atau menyampaikan informasi secara informal. Nah, informal di sini berarti mengungkapkan sesuatu, mengungkapkan isi hati, mengungkapkan pemikiran, ide, dan gagasan yang biasa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya yaitu tulisan bernada keterangan atau untuk memberi keterangan terhadap sesuatu. Nah, tulisan bernada keterangan ini ciri-cirinya harus tegas, lalu menarik minat pembaca, seperti itu, karena agar pembaca mengetahui keterangan yang disampaikan. Selanjutnya ada tulisan bernada penjelasan. Nah, berarti itu tulisan untuk menjelaskan sesuatu. Nah, tulisan penjelasan ini dapat berupa misalnya klarifikasi, definisi, analisis, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu tulisan bernada mendebat.
Nah, tulisan bernada mendebat ini biasanya bersifat meyakinkan, selanjutnya juga bersifat persuasif dan juga memiliki alasan kuat. Nah, jadi tulisannya itu untuk mendebatkan sesuatu atau untuk mengeluarkan opini. Nah, selanjutnya ada juga untuk tulisan bernada mengkritik. Nah, ini juga sama untuk mengeluarkan opini melalui kata-kata seperti itu atau untuk mengkritik sesuatu. Nah, ini bisa disampaikan melalui jurnal, melalui website dan lain sebagainya. Jadi, kita dapat menulis apa yang ingin kita sampaikan kepada khalayak ramai, baik itu ketika kita mendebat sesuatu atau kita ingin mengomentari sesuatu atau mengkritik sesuatu. Nah, itu juga bisa kita lakukan secara tulisan. Nah, di masa kini keterampilan berbahasa perlu dikembangkan agar kita dapat melatih kebahasaan kita supaya dapat menerima informasi, menyampaikan informasi, dan menanggapi suatu informasi tersebut secara benar seperti itu. Karena dalam kebahasaan memerlukan beberapa hal yang kita perhatikan, seperti misalnya kosakata, keyakinan untuk menyampaikan informasi, lalu juga jika ditulis itu kita harus memperhatikan tanda baca, ejaan, dan lain sebagainya. Hal tersebut merupakan suatu rangkaian yang kita pelajari di dalam keterampilan berbahasa. Nah, keterampilan berbahasa ini tidak lain untuk pastinya untuk menyampaikan informasi kepada orang lain, baik itu informasi yang ada di dalam pikiran kita atau informasi yang kita dapatkan kemudian disampaikan kembali kepada orang lain. Nah, hal ini tentu harus kita pelajari dan perlu kita tingkatkan. Nah, sekian dari saya. Terima kasih telah menyimak. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.